Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, keluarga penerima manfaat? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu, kemarin sudah dilaksanakan proses pencairan ya bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Nah, ada dua jenis bantuan sosial yang kemarin telah disalurkan. Yang pertama adalah bantuan sosial BPNT yang dalam kali ini bantuan tersebut dicairkan dalam bentuk tunai. Yang kedua adalah bantuan sosial PKH ya. Alhamdulillah ini kedua bantuan ini sudah cair, walaupun pada tahap sekarang ini belum seluruhnya KPM menerima ya, masih ada beberapa KPM hampir setengahnya ini belum menerima, baik itu bantuan sosial BPNT-nya ataupun bantuan sosial PKH-nya. Bagi para KPM yang belum menerima bantuan sosial baik itu BPNT ataupun bantuan sosial PKH, mohon untuk bersabar karena ini masih gelombang pertama atau termin pertama. Insya Allah beberapa minggu ke depan ini akan dilakukan proses pencairan untuk gelombang yang kedua atau termin yang kedua ya. Mudah-mudahan pada gelombang yang kedua ini seluruh KPM baik itu BPNT ataupun PKH dapat menerima bantuan tersebut. Untuk bantuan sosial PKH sekarang ini banyak sekali para KPM yang menanyakan ke pendamping sosial, ke pendamping PKH terkait dengan, Pak, kenapa bantuan PKH sekarang ini yang saya kok berkurang gitu ya. Ada juga yang menanyakan, Pak, kenapa bantuan PKH yang sekarang ini kok lebih ya gitu ya. Ada juga yang menanyakan KPM ini, Pak, apakah bantuan saya ini, bantuan PKH-nya akan cair lagi atau tidak gitu ya. Karena tahun sebelumnya kan bantuan saya kan nggak cair nih, apakah akan cair lagi atau tidak gitu ya. Itu ada juga yang menanyakan seperti itu. Nah, bagi para KPM PKH yang menerima uang bantuan PKH-nya lebih, ini alhamdulillah mungkin adalah rezeki ibu-ibu ya Bu ya. Ini ibu bisa terima lebih gitu ya. Tapi bagi para KPM PKH yang menerima jumlahnya kurang gitu ya, ini hak ibu adalah silahkan ibu laporkan ke pendamping untuk direkap, dan nanti insya Allah para pendamping akan melaporkan juga ke pusat bahwa nominalnya ini kurang atau belum sesuai ya. Nah, untuk mengetahui sebenarnya jumlah nominal yang ibu terima itu berapa sih jumlahnya totalnya, kalau misalkan ibu ya ada anak sekolah gitu, anak sekolahnya itu SD ataupun SMA, kemudian juga ada lansia, kira-kira berapa nih. Nah, di video sebelumnya ini saya sudah menerangkan komponen atau kategori kalau misalkan ibu ada anak SD, ada SMA, ini berapa nominalnya total yang diterimanya. Ini silakan dicek di video sebelumnya, ini sudah saya terangkan. Nah, baik ibu-ibu para KPM PKH, saya akan coba terangkan kenapa ini bisa lebih atau kurang gitu ya. Saya akan coba urutkan. Yang pertama adalah kenapa bantuan PKH yang sekarang ini kok bisa kurang gitu ya, apa alasannya gitu. Baik, saya akan coba terangkan. Yang pertama adalah kenapa bisa berkurang. Bisa saja salah satu ART ini adalah salah satu anggota keluarga ya yang ada dalam kartu keluarga ibu. Ini bisa saja ini belum padan ya dengan DTKS. DTKS singkatannya adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Sederhananya bahwa DTKS itu adalah sebuah data yang dimiliki oleh Kemensos ya berupa nama-nama warga masyarakat Indonesia yang kurang mampu ataupun tidak mampu gitu ya. Nah, jadi yang pertama, salah satu faktor yang menyebabkan bantuan PKH para KPM ini berkurang
Itu karena salah satu anggota keluarganya yang ada di dalam kartu keluarga yang biasa disebut dengan ART ini tidak padan pada DTKS. Kenapa bisa tidak padan? Mungkin ya pada saat DTKS ini dipadankan dengan yang ada di data di Dukcapil, ini data di Dukcapilnya ada salah satu yang kurang, baik itu nik ataupun nama, atau bisa saja ibu-ibu yang baru melahirkan gitu ya, kemudian membuat kakak baru ya, diupdate di Dukcapilnya. Nah ini data updateannya ini belum padan gitu ya, belum dipadankan dengan DTKS, atau bisa saja salah satu anggota keluarga ibu, baik paman atau bibi ataupun siapa saja gitu ya, ada yang masuk ke keluarga, ada yang masuk ke kartu keluarga ibu gitu ya, diupdate, diperbaharui kakak ibunya di Dukcapil, tapi ternyata di Dukcapilnya ini belum dipadankan dengan DTKS. Itu bisa saja seperti itu yang pertama. Kemudian faktor yang kedua kenapa para KPM bantuan PKH-nya ini berkurang, yaitu kalau dulu proses pemadanan antara data yang ada di DTKS dengan data yang ada di Dukcapil saja. Nah sekarang ini ada tambahan ya, selain proses pemadanan antara DTKS dengan Dukcapil, sekarang itu ada tambahan, yaitu bahwa pemadannya harus juga dengan Dapodik gitu ya, atau Simpatika. Nah, Dapodik ini adalah sebuah data yang ada di Kemendikbud. Jadi kalau anak ibu sekolahnya di SD, SMP, SMA atau SMK itu di bawah naungan Kemendikbud. Tapi kalau yang di bawah naungan Kemenag itu harus dipadankan dengan Simpatika. Simpatika itu adalah sebuah data ya yang ada di Kemenag. Jadi kalau anak ibu sekolah di madrasah ibtidaiyah atau madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah, itu namanya adalah Simpatika ya. Sama aja gitu antara Dapodik dengan Simpatika ini. Nah, inilah penambahannya. Jadi kalau misalkan data di Dapodik ibu ya, anak ibu yang sekolah di SD atau SMP atau SMA ini tidak terdaftar di Dapodik, atau di Dapodiknya ini belum diupdate gitu ya, yang seharusnya udah masuk SMP tapi di Dapodiknya masih SD, ini bisa saja bantuan ibu bisa berkurang gitu ya, atau belum update gitu ya. Atau misalkan bantuan ibu tadinya kan harusnya si anak ini sudah SMA gitu, tapi udah lulus tapi kok masih ada di Dapodik, ini bisa saja seperti itu. Inilah yang menyebabkan kenapa bantuan PK ibu-ibu bisa berkurang ya. Bisa saja anak ibu yang sekolah di SD ataupun di sanawiyah ataupun di SMA gitu ya, ini belum update datanya sehingga berpengaruh terhadap jumlah nominal yang ibu terima sekarang ini. Faktor yang ketiga kenapa KPM bantuan PK-nya ini berkurang, ini adalah proses pengupdatean data. Proses pengupdatean data di pusat ini masih dalam proses ya, karena setiap kali pencairan ini akan dilihat proses pemutahirannya 3 bulan ke belakang atau bisa saja 6 bulan ke belakang. Nah, kapan nih update yang dilakukan oleh pendamping ya di lapangan, diupdate proses pengupdatean data yang ibu miliki ini dari bulan kapan? Kalau misalkan bulannya Oktober, bisa saja ini masih dalam proses, karena proses pengupdatean atau perbaikan data ini memang memerlukan waktu yang begitu lama gitu ya. Bisa saja perbaikan data ini atau proses pengupdatean data ini bisa saja memakan waktu 3 bulan, 6 bulan, bahkan bisa saja 1 tahun gitu ya. Itulah beberapa faktor kenapa bantuan PKH yang diterima oleh para KPM ini berkurang gitu ya. Nah, adapun yang lebih ini kenapa, apa faktornya? Nah, adapun bantuan PKH yang lebih ini salah satu faktornya ini bisa saja ya, bantuan PKH yang sebelumnya itu mereka nerimanya kurang gitu ya, tapi oleh bank ditambahkan sekarang atau oleh Kemensos ditambahkan sekarang, itu bisa saja seperti itu gitu ya. Yang pertama. Nah, yang kedua, kenapa bisa lebih? Mungkin untuk pencairan tahap sekarang ini dikasih lebih dulu ya, dikasih lebih dulu, tapi nanti akan
kurangi lagi di tahap berikutnya. Itu bisa saja seperti itu, karena proses pemadanan yang dilakukan oleh Kemensos antara data yang ada di DTKS dengan di Dukcapil ini juga masih dalam masih berjalan gitu ya. Dan kemudian ada juga yang tadi tambahan itu dengan Dapodik atau Simpatika, itu juga akan mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi dari proses pemadanan tersebut. Bisa saja kalau nanti mah gitu ya, kalau yang sekarang Dapodiknya belum update atau Simpatikanya belum update, nanti mah kan bisa saja sudah update gitu, sehingga bantuan yang diterima ibu-ibu nanti bisa saja berkurang gitu ya, atau sesuai gitu ya. Nah, yang terakhir ini juga ada pertanyaan dari KPM ya, terkait dengan Pak, apakah bantuan PK saya sekarang ini akan cair lagi atau tidak, karena di tahap sebelumnya bantuan PK saya ini tidak cair, apakah akan cair lagi atau tidak di tahap sekarang. Baik, untuk KPM yang memang kasusnya seperti itu, ini kita masih menunggu ya, belum bisa memastikan sekarang gitu ya, karena proses pencairan PK ini masih ada gelombang berikutnya ya. Jadi sekarang ini masih gelombang pertama gitu ya, nanti akan ada gelombang yang kedua, gelombang yang ketiga, sampai nanti full seluruh KPM ini menerima bantuan PKH-nya. Nah, kalau sampai gelombang terakhir atau termin yang terakhir ternyata bantuan PKH ibu belum juga masuk ya, atau uang bantuan PKH-nya belum masuk ke ATM ibu, maka ibu wajib untuk dimuskelkan kembali. Artinya ibu diajukan kembali ya sebagai warga yang akan menerima bantuan PKH atau calon penerima bantuan PKH ini diajukan kembali melalui muskel, yaitu musyawarah kelurahan. Nanti dari musyawarah kelurahan ini ya, kalau sudah disetujui dari muskel, nanti akan diajukan ke Dinsos Kota atau Kabupaten. Nah, dari Dinsos Kota dan Kabupaten ini sudah disetujui, maka nanti akan diajukan kembali ke Dinsos Provinsi ya. Nah, kalau dari Dinsos Provinsi ini di ACC atau disetujui, maka ini dari Dinsos Provinsi ini akan diajukan kembali ke Kemensos ya. Nanti dari Kemensos lah, kalau memang benar-benar ibu layak sebagai penerima PKH, maka nanti bantuannya insya Allah akan cair lagi. Namun itu belum bisa dipastikan ya, apakah tahun ini, apakah tahun depan, atau tahun-tahun berikutnya. Ini tidak bisa dipastikan ya, tidak bisa dipastikan karena memang prosesnya sangat lama. Tapi mudah-mudahan kalau memang itu adalah rezeki ibu, proses akan dimudahkan gitu ya. Itulah solusinya Bu bagi KPM yang memang sampai gelombang terakhir ini belum juga cair gitu ya. Itulah ibu-ibu terkait kenapa bantuan PKH-nya bisa berkurang ya, kemudian ada yang lebih, ada juga yang tidak cair lagi gitu ya bantuan PKH-nya. Mudah-mudahan bantuan sosial yang diterima oleh ibu-ibu ini bermanfaat ya. Gunakanlah bansos yang diterima oleh ibu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ibu ya. Jangan dipakai untuk keinginan ibu ya. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.